Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat, kuat, semangat walaupun belajar di rumah. Perkenalkan, nama Bapak adalah Tony Ridwan Supandi. Bapak mengajar di MTS Negeri 1 Garut, yaitu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, mengajar di kelas 9. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran untuk minggu kali ini, yaitu bab 1 mengenai tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, sebelum ke materi, Bapak akan artikan dulu arti lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Ini memiliki makna lambang Garuda Pancasila ini, yaitu 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayapnya, kanan dan kirinya, terus 8 helai bulu pada ekornya, dan 19 bulu di bawah perisai atau di pangkalan ekornya. Artinya bahwa lambang Pancasila ini dapat diartikan sebagai hari kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Ya, kita lanjut ke selanjutnya, isi dari Pancasila. Isi dari Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, berlambangkan bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ini berlambangkan rantai. 3. Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Dan 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Sekarang penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu 1. Masa awal kemerdekaan, yaitu terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Adapun upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITI. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Yang keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Dan yang kelima ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Yang keenam, perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah masa awal kemerdekaan. Sekarang yang kedua, yaitu masa Orde Lama yang terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Nah, Orde Lama ini adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Masa Orde Lama ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Maksudnya adalah merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Jadi di sini pemimpin negara itu yaitu Soekarno pada masa ini banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan tidak stabilnya negara, tersedatnya pembangunan ekonomi, dan badan konstituante yang gagal menjalankan tugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar atau UUD.
sekarang yang ketiga, yaitu masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Orde Baru ini adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru ini menggantikan Orde Lama. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat pemerintah tanggal 11 Maret tahun 1966. Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada masa ini, pemerintah hendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Nah, akan tetapi aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Berikut ini beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila pada masa ini. Di sini diterapkannya demokrasi sentristik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Presiden juga memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia. Itu adalah masa Orde Baru. Selanjutnya, kita yang keempat, ini ada masa reformasi terjadi pada tahun 1998 hingga sekarang. Di sini pada masa reformasi ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Di sini penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman. Di sini pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan kepada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai dengan kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang diwarnai kehidupan masyarakat Indonesia ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan lain-lain. Selain tantangan tersebut, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan kepada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, seiring dengan perpacuan pembangunan bangsa-bangsa di dunia. Nah, itu anak-anak untuk materi minggu kali ini. Terima kasih. Tetap semangat belajar di rumahnya ya. Nanti ada tugas dari Bapak, itu kerjakan buku LKS halaman 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.